Regulasi itu soal ideologi atau enggak? Latin Amerika iya, tapi mungkin buat Indonesia enggak. Kenapa? Karena begini, arsitek ekonomi Indonesia di tahun 60, 67, 70-an itu namanya Wijoyo Nitisastro CS. Pada periode itu yang dilakukan Wijoyo CS adalah bikin Krakatau Steel, bikin SD Impress, bikin puskesmas, segala macam dibikin pada saat itu yang menggunakan intervensi negara. Jadi kalau dilihat di situ, ini kalau istilahnya Emil Salim, Pak Emil, gue tanya sama dia, itu konsepnya apa? Istilahnya dia adalah planning through the market. Jadi perencanaan melalui pasar. Ini di tahun 70-an. Yang menarik adalah pada saat itu peran dari negara itu dominan. Orangnya sama nih aktornya. Di tahun 80-an, 83, aktornya sama. Tiba-tiba pemerintah melakukan deregulasi. Dimulai dengan perbankan di mana tingkat bunga itu dilepas. Jadi bisa ngikutin pasar. Habis itu ada namanya paket Inpres 485. Di mana pelayaran itu Pak Mitro nulis di Prisma mengenai itu. Di mana itu dilakukan kemudahan-kemudahan. Pertanyaannya adalah gimana menjelaskan orang yang sama di tahun 70-an itu planning through the market, di tahun 83 tiba-tiba bicara mirip seperti Alfred Kahn. Ya kan? Apakah ada pergeseran dari ideologi? Menurut gue enggak. Kenapa? Karena kalau ini jelasin dari teori ekonomi, ekonom tuh selalu percaya keputusan itu diambil pada saat harganya murah. Jadi di tahun 70-an itu intervensi pemerintah itu harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena pemerintah itu punya uang. Kalau lo punya uang, lo lakuin sesuatu biayanya murah. Tapi di tahun 83, 80-an itu karena pemerintah nggak punya uang, kosnya mahal. Jadi biaya dari intervensi pemerintah itu menjadi mahal. Nah ini hukum ekonomi. Kalau harganya murah permintaannya tinggi. Maka di tahun 83 permintaan terhadap pasar menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pertengahan dengan di tahun 80. Jadi karena itu gue bilang kalau dalam kasus Indonesia ideologi itu adalah sebab, dia adalah akibat. Dia bukan sebab. Beda dengan Latin Amerika.